Pernahkah kita begitu takut akan sesuatu sampai kita berharap hal itu tidak perlu terjadi? Atau pernah kita bertanya, mengapa orang yang sangat taat kepada Tuhan justru mengalami penderitaan yang begitu dalam? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kita masuk ke dalam momen paling mendalam dalam kehidupan Yesus, khususnya di Taman Getsemani. Pada malam itu di Taman Getsemani adalah malam yang berat bagi Yesus. Ia tahu waktunya sudah dekat, waktu untuk memikul salib dan menanggung dosa dunia. Ia membawa 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tapi saat ia mulai diliputi kesedihan dan kegelisahan, para murid justru tertidur. Diceritakan, Yesus menjauh sedikit dan tersungkur dalam doa. Ia bergumul di hadapan Bapa dan berharap jika mungkin beban itu bisa dilalui. Tapi lebih dari itu, ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. 3 kali ia mendapati muridnya tertidur dan 3 kali pula ia kembali dalam doa yang dalam. Namun setelah itu, Yesus bangkit dalam keteguhan, ia siap melangkah menuju salib karena ia taat, ia mengasihi, dan ia percaya sepenuhnya kepada Bapa. Apa arti cawan dalam doa Yesus? Mengapa ia meminta agar cawan itu lalu darinya? Cawan dalam tradisi perjanjian lama melambangkan murka Allah atas dosa, penderitaan, dan juga hukuman yang harus ditanggung. Yesus tahu bahwa ia akan segera menanggung semua dosa manusia, termasuk rasa malu, kutuk, dan keterpisahan dari Bapa. Doa Yesus menunjukkan pergumulan nyata dalam kemanusiaannya. Ia bukan sekedar takut disalib secara fisik. Yang paling berat adalah saat ia yang tidak berdosa akan menanggung dosa dunia dan untuk sesaat dipisahkan dari hadirat Bapa yang kudus. Namun dalam doa itu ia tidak bersikeras dengan kehendaknya. Ia berkata, "Jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Itulah ketaatan yang lahir dari kasih yang dalam dan kepercayaan yang sempurna kepada Allah Bapa. Refleksi bagi kita sebagai guru sekolah minggu. Seringkali dalam pelayanan atau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga memikul cawan kita sendiri. Mungkin beban, tantangan, atau kekecewaan. Yesus mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi hal yang sulit, doa adalah tempat menyerahkan kehendak dan belajar mempercayai rencana Allah. Ketaatan itu tidak selalu mudah, tetapi justru karena kita mengasihi Tuhan, kita belajar percaya dan juga taat kepadanya. Pertanyaan ini penting dan juga dalam. Mengapa Yesus, anak Allah yang sempurna, yang selalu taat, tetap mengalami pergumulan jiwa yang begitu berat sampai dia harus berdoa 3 kali? Jawabannya ada pada hakikat Yesus sebagai manusia seutuhnya dan juga Allah seutuhnya. Ia tidak berpura-pura bergumul, pergumulannya itu nyata. Dan justru karena itu kita tahu bahwa ketaatan bukanlah hal yang otomatis bahkan untuk Yesus. Ketaatan sejati diuji bukan ketika semuanya mudah, tetapi saat kita tahu bahwa jalan Tuhan berat dan penuh penderitaan. Yesus bergumul karena ia sepenuhnya manusia yang merasakan ketakutan, kesedihan, dan penderitaan. Namun ia tetap memilih untuk taat karena kasihnya kepada Bapa dan kasihnya kepada kita semua. Ini menjadi refleksi bagi kita guru sekolah minggu. Kita juga, walaupun sudah percaya dan melayani, kita tidak akan luput dari pergumulan, tantangan, dan juga masalah. Namun ketika kita memilih untuk taat kepada Tuhan, kita sedang meneladani Yesus. Ketaatan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan dari kasih dan juga kepercayaan kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Dan ini adalah pesan penting yang juga perlu kita tanamkan di dalam hati anak-anak yang akan kita layani. Yesus menunjukkan bahwa doa bukan hanya tempat untuk meminta atau tempat untuk mewujudkan keinginan kita atau kehendak kita, tetapi doa adalah tempat untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dan inilah yang perlu kita tanamkan dalam hati anak-anak, bahwa ketaatan tumbuh dari hubungan yang dalam dengan Tuhan,
lewat doa dan juga iman kita kepada Tuhan. Biarlah perenungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.